Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai kegiatan pada kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih Mas Majid. Presentasi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak hadir? Saya panggil ya. Nanti ketika saya panggil kalian jawab hadir. Gitu ya? Oke. Abdul Majid, Adimas Nurseto, Adrian, Stiva, Zalfania, Muhammad Rois. Oke. Berarti yang tidak berangkat 2 anak ya. Dengan keterangan sakit semoga segera diberi kesembuhan ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih? Tidak. Ada yang galau? Apakah kalian dalam kondisi sehat? Ada yang menyemangati kalian hari ini? Dari siapa? Dari keluarga kah? Dari teman? Teman dekat? Atau kalian menyemangati diri kalian sendiri? Harus ya, mau siapapun itu dari semangatnya ataupun kalian menyemangati diri kalian sendiri itu harus, apalagi ketika di pagi hari, supaya hari ini kalian minimal kalian itu memiliki rasa semangat untuk menjalani kehidupan kalian dalam satu hari ini, ya kan? Karena ada perkataan, ada 2 pilihan hidup di pagi hari: kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Siapa? Katakan, ya ternyata bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Jelas dong? Ya, katakan, jangan malu. Di pelajaran kita kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kita akan menganalisis faktor kesebaran flora serta fauna Indonesia. Kemudian nanti mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna Indonesia. Kemudian yang ketiga, menganalisis sebaran flora dan fauna Indonesia. Itu ya. Silakan kalian untuk berdiri semuanya. Tangan, tangga, tangkap. Oke? Konsentrasi. Tangan, tangga, tangan. Tangan mana? Tangga, tangan, tangkap. Konsentrasi. Tangga, tangga, tangan, tangga, tangga, jangan berbeda. Tangan, tangkap. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Retest dulu ya. Oke, silakan siapkan handphone kalian masing-masing. Nanti scan barcode di depan. Tekan scan barcode. Yang pojokan? Bisa? Tidak bisa. Salah satu aja. Kecil nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kalian silakan langsung masukkan kata untuk menjawab. Apa sih fauna endemik Indonesia? Ada harimau Sumatera, ada anoa, kasuari. Oke, terima kasih kalian sudah mengisi terkait dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti akan kita lihat setelah kalian mengerjakan LKPD yang dimaksud dengan fauna endemik itu seperti apa dan
flora asli Indonesia itu tuh apa aja. Gitu nggih? Oke. Kita akan melihat video sebuah tayangan. Video apa itu? Proses apa? Yang membentuk Kepulauan Indonesia. Kalau kalian lihat tadi, ketika dia membentuk Pulau Indonesia, kan ada Indonesianya, ada yang bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Ternyata berbeda dengan yang ada di Pulau Papua. Ya kan, kalau kalian tadi lihat menyimak dengan baik-baik, ya kan? Nah, ada kaitannya, ada. Kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan faktor persebaran flora fauna toh. Ada apa aja? Iklim, edafik atau tanah, makhluk hidup, topografi. Nah, topografi itu kan berkaitan juga dengan proses ini ya. Oke, terus ada video lagi nih. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, makhluk Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Oke, jadi kedua video yang ini itu adalah di wilayah Tanah Toraja, berarti daerah Sulawesi. Nah, kemudian yang bagian tengah ini adalah di Pulau Timur, ya kan? Di wilayah Nusa Tenggara, yang satunya di Sulawesi. Artinya wilayah sabana itu kebanyakan ada di sisi timur. Nanti kalian cari kenapa penyebabnya kok bisa ada di wilayah situ. Ya, kalian sudah berkelompok menurut asesmen diagnostik di kegiatan sebelumnya sudah saya bagikan dan kalian sudah berkelompok ya. Nanti Bu Rosa akan memberikan kalian KPP. Kalian tentukan siapa yang mau mengambil pembagian. Kalian dapat flora atau fauna yang bagian mana? Itu nggih. Saya bagikan dulu petanya. Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dulu. Di sini ada 6 sesuai kelompok kalian ya. Silahkan ambil, ini tertutup, jadi kalian nggak akan tahu kalian dapat flora ataupun fauna yang mana yang kalian dapat. Silakan, udah ambil semua, udah ambil bebas. Nah, udah dapat apa, Majid? Fauna berarti. Anak? Febrian? Silakan boleh ke kelompok kalian masing-masing kembali. Jadi di flora itu nanti ada pertanyaan, silakan untuk dijawab. Di peta yang kalian dapatkan nanti, misal ada yang dapat flora bagian barat. Kira-kira flora bagian barat itu setelah kalian mengerjakan LKPD ada tumbuhannya apa saja. Nanti kalian bisa cari gambar di depan, terus ditempelkan menggunakan selotip yang tersedia. Atau kalian kalau punya silakan dipakai. Itu nggih. Kemudian untuk yang dapat bagian fauna Indonesia, di bagian soal nomor keempat, kalian kan dapat Asiatis atau Australis atau wilayah peralihan. Di nomor 4 itu kalian silakan ambil salah satu sesuai dengan tema kalian sendiri. Itu ya. Oke, silakan untuk di
Jawanya bagian barat ya. Oke. Sama Sumatera. Nah, itu floranya kalau flora khas daerah mana itu apa? Coba buka. Nanti presentasinya akan
maju ke depan bersama-sama. Jadi dia asiatis, peralihan sama australis bareng. Nah, itu ge. Terus nanti begitu juga ya di flora. Bisa dimulai sekarang. Mau yang flora dulu atau fauna dulu? Flora. Oke. Yang dapat flora bagian barat, tengah, dan timur silakan untuk maju ke depan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tengah mendapatkan pembagian flora wilayah tentu saja bagian tengah. Untuk ciri-ciri dan tipe flora wilayah yang bagian tengah yang kami kaji itu terdapat kondisi iklim yang bervariasi. Ada tingkat curah hujan dan kelembapan udara ke arah timur yang semakin berkurang atau semakin kering. Dan juga ada perbedaan vegetasi hutan dan juga ada curah hujan yang berkisar 300 sampai 400 mili atau per tahun. Nah, untuk daerah yang termasuk dalam tipe flora wilayah yang kami kaji yaitu flora bagian tengah, untuk lebih spesifiknya itu ada Jawa bagian timur seperti Bali dan Sulawesi dan lain-lain. Untuk contoh-contoh tipe flora dan habitatnya itu ada pohon jati khas hutan muson tropis yang asli Rimnostrictrix asli Pulau Jawa. Dan setelah itu ada pohon pinus, pohon musli dan cemara. Untuk selanjutnya analisis dari kelompok kami mengapa tipe flora di wilayah kami ini dapat banyak ditemukan di cemara tersebut dibandingkan dengan wilayah lain. Untuk jawaban analisis dari kelompok kami adalah karena wilayah Jawa Bali memiliki curah hujan, suhu, dan kelembapan yang bervariasi. Jawa bagian barat memiliki curah hujan lebih basah karena itu dominan beriklim hutan hujan tropis dan muson tropis. Sedangkan untuk Jawa bagian timur itu beriklim kering. Jadi faktor persebaran flora dipengaruhi oleh faktor iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok flora wilayah timur, Nusa Tenggara dan Papua. Yang pertama itu ciri-ciri dari flora wilayah timur itu ada didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah. Yang kedua ada pula jenis pohon berkayu seperti merbu dan damar. Ketiga juga vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Yang keempat ada buah energi terus bersifat heterogen dan juga terletak di dangkalan sabul. Sebelumnya kita dapat melihat bahwa vegetasi yang mendominasi di daerah yang didapat kami adalah padang rumput, tapi di sini kita juga memiliki tumbuhan khas seperti anggrek hitam dan hutan pegunungan yang dia bisa mencapai ke ukuran alpin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Boleh, silakan mau tanya ke kelompok siapa, Mas? Kelompok bagian timur. Boleh. Jadi beberapa flora itu tempatnya kan ada di pegunungan tinggi. Ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terkait antropogenik terhadap flora-flora yang ada di sana? Karena kan pertambangan di Papua itu kan sangat banyak ya. Ya. Nah, itu bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungannya, antropogeniknya? Berarti Meskipun banyaknya aktivitas manusia di daerah-daerah pegunungan, terutama sebagai perkebunan, daerah-daerah tersebut masih didominasi oleh daerah yang masih dapat itu pegunungan, dikarenakan dia kualitas tanah yang mencukupi, kualitas sudut yang mencukupi, jadi dia tumbuhannya tetap bisa tumbuh meskipun ada yang aktivitas manusia. Contohnya saja di lingkungan kita di sini di sekitar daerah Jawa, meskipun orang-orang pada membangun rumah, tumbuhan-tumbuhan masih bisa tumbuh. bisa diterima, Mas Faiz? Bisa. Saya tambahkan ya. Jadi terkait dengan pertanyaannya antropogenik serta kehidupan flora yang ada di wilayah itu apakah tergantung kaitannya dengan di Indonesia bagian timur yang dimaksudkan di sini kaitannya dengan apakah di PT Freeport Indonesia? Ya. Oke. Jadi ini kalau yang waktu itu kita pernah lihat video yang PT Freeport kan? Nah, di yang PT Freeport itu kan memang dia menggali area galian itu sampai dalam banget. Nah, dan di bagian yang wilayah itu sudah tidak dipergunakan
dibuat kayak terowongan dalam pengambilan proses pertambangannya itu tadi. Jadi dia tidak membuka lahan, gitu guys. Jadi area-area hutan yang sudah ada dia tidak akan ditebangi atau bahkan areanya digali dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang di PT Freeport ini kan mereka juga meningkatkan yang namanya industri berkelanjutan. Karena kalau kita lihat atau kita ingat kembali di video yang Freeport itu, kalian kan melihatnya dengan pembuatan kota baru saja mereka city forest, ya kan? Itu kan juga sebagai acuan untuk membuat IKN juga toh ternyata. Nah, makanya di situ pembangunan berkelanjutannya memang sudah berjalan. Jadi pada intinya yang persebaran fauna itu terbagi jadi 3, Asiatis, peralihan, serta Australis. Di mana yang pada Asiatis itu berkaitan dengan warna-warna bulunya tidak mencolok, ada mamalia besar gitu ya. Kalau peralihan itu adalah bagian fauna endemik, jadi hanya bisa ditemukan di tempat itu, contohnya komodo, anoa, birusa. Kemudian yang di bagian Australis itu adalah hewan-hewan yang punya kicauannya, burung itu kicauannya bagus-bagus dan warnanya menarik. Kemudian yang persebaran flora itu berkaitan dengan bagian tengah berkurang hujan yang berbeda sehingga bioma yang terbentuk juga berbeda. Gitu guys. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke post test. Kita mulai. Bersiap ya. Ada 10 soal. Fauna yang ada di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Sesuai yang kalian pahami hari ini itu seperti apa?
memilih duduk. Siapa, Nasya atau Masyin? Boleh, Nasya. Baik, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kali ini, silakan berdoa saya koordinat di masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak ditutupkan. Terima kasih semuanya. Hari ini kalian sudah hebat sekali, sudah bersemangat untuk pelajaran hari ini, kemudian sudah mengerjakan LKPD dengan bagus, baik, benar, dan kalian juga presentasinya keren semuanya, menjelaskannya kepada teman-teman kalian itu baik semuanya. Terus tadi ada pertanyaan yang sangat hebat banget ya terkait dengan antropogenik, ya kan? Kemudian kalau misal Bu Rosa dalam kegiatan pembelajaran kalian ada suatu salah perkataan perbuatan, mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.